Oke, kasih tahu aja kalau sudah di live kan. Oke, selamat pagi talented people yang hari ini kita ada Bapak Haidir hadir di Zoom. Terima kasih dan juga para Bapak Ibu yang mendengarkan melalui live di Facebook Dr. Ari Ginanjar. Perkenalkan, nama saya Putri Pamela dari Egg Consulting International. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua di acara Behind the Suits pagi ini. Egg Consulting hadir untuk memberi solusi terbaik yang bisa mengembangkan individu untuk hasil organisasi yang terakselerasi. Jadi kalau untuk klien-klien kami itu adalah partner yang bergandengan tangan memahami kondisi organisasi sesungguhnya untuk solusi yang dirancang bagi kebutuhan unik di tiap perusahaannya. Jadi sama halnya di sesi Behind the Suits, ini sesi yang berjalan setiap hari Jumat pagi, di mana kami membahas topik-topik yang memang sedang in and happening now untuk memahami berbagai perspektif dan memberi solusi terbaik. Jadi di acara ini biasanya karena waktu kita pendek, kita memberi kesempatan untuk Bapak Ibu tanya ataupun punya ide untuk bisa langsung didiskusikan. Tidak ada sesi tanya jawab, tapi feel free untuk Bapak Ibu memberi komentar dan pertanyaan langsung di kolom chat bagi yang ada di Zoom. Dan bagi yang ada di Facebook bisa langsung taruh di kolom komentar. Silahkan langsung ketik di dua platform tersebut dan kita akan langsung bahas gitu ya. Harapannya sesi ini bisa interaktif dan seru karena hari ini kita saat ini sudah kedatangan tamu istimewa dan saya pribadi merasa terhormat karena kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan dari tamu istimewa yang sudah mengukir perjalanan karir luar biasa. Jadi beliau adalah profesional yang berdedikasi dalam dunia manajemen talenta dan pengembangan sumber daya manusia, punya pengalaman sebagai asesor selama 9 tahun. Jadi memberikan kontribusi signifikan dalam penilaian dan pengembangan kompetensi, tapi di satu sisi juga menjabat sebagai direktur di PT Rantai Pau Hidroenergi, yaitu sister company dari PT Berantas Abipraya yang merangkap juga sebagai Vice President of Talent Management di holdingnya. Jadi memang multi talenta di tahun 2023 itu sendiri beliau menyelesaikan PhD in Human Resource Management dari University Science Islam Malaysia. Jadi please welcome di sini ada Bapak Safriyadi Miftahul Munir Lubis PhD. Welcome Pak. Welcome, terima kasih Mbak Pamela. Terima kasih. Makasih Bapak. Semangat Jadi pagi. sebelum kita mulai ngobrol, eh, pagi. Terima kasih nih Pak. Sebelum kita mulai ngobrol seru pagi ini dengan tema Mastering the Art of Managing Diverse Talents yang mungkin Bapak Ibu ngerasa relate, sebelumnya setiap organisasi pasti ingin menjadikan setiap keberagaman talenta atau karyawannya sebagai kekuatan ya. Apalagi kalau sekarang tuh kita punya policy of diversity and inclusion. Nah, tapi pastinya untuk mempertahankan diversity dan inclusion banyak tantangan yang harus kita hadapi gitu. Menurut data, ini sebelum kita masuk ke conversation ya, kita kasih backgroundnya dulu bahwa kata datanya sejumlah besar perusahaan menghadapi tantangan dan dalam mengelola talenta yang beragam terutama terkait dengan isu komunikasi, kesalahpahaman budaya, dan bias yang tidak sadar. Apalagi ini menarik nih, kita punya perspektif dari Bapak yang mengambil PhD-nya di luar negeri juga gitu ya, yang mungkin juga mengalami adalah gitu ya perbedaan-perbedaan tersebut dari segi budaya dan juga komunikasi dan bias-bias yang seringkali kita tidak sadari. Nah, menurut beberapa studi, katanya sih sekitar 39% karyawan mengalami bias tidak sadar setidaknya sekali skip sebulan yang seringkali berdampak negatif pada produktivitas dan juga kolaborasi mereka. Dan mereka melaporkan ini mempengaruhi produktivitas mereka, of course, secara negatif, yang dimana mereka jadinya punya friksi dengan rekan-rekan kerjanya.
Nah, topik ini menarik karena mengelola talenta yang beragam itu memang tantangan yang dihadapi dari setiap perusahaan atau organisasi maupun di lokal ataupun mancanegara gitu ya. Jadi menjaga kolaborasi dan produktivitas memang sangat penting untuk menghindari dampak negatifnya untuk perusahaan. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita mau lihat nih ada dua perspektif sebetulnya dari video yang lagi viral di TikTok dan kita mau lihat Oke. perspektif mereka. Boleh kita tonton satu-satu aja? Big goals this year, right? It's time to shake things up. It's time we hire someone with a fresh perspective. Totally agreed. And I think they should have a Stanford degree. I went to Stanford. I went to Stanford too. So did I. And agreed, by the way. But what's really going to set this person apart is their experience slanging in the trenches. I'm talking cold, gray, dingy corporate office slang. You said it. Nothing like a little baptism by fire. You simply can't teach that kind of grit. Last thing, listen, look. If we're going to hire someone, diversity matters. I mean, it always has. Look at the diversity I've cultivated in this very boardroom. You're all so different. Such different experiences, such different people. I'm recently vegan. I studied abroad. I'm a white guy. Wait, shh. We have a hit on LinkedIn Recruiter. A candidate who matches all of our requirements, the type of person who can really shake up this organization. In fact, they're here. Come on in. Well, isn't this a good looking bunch? Who's ready to have a big year? Oh, Oke, satu lagi boleh? Successfully managing and working with a culturally diverse team means making everyone feel like they belong. Here are some strategies to make your diverse team stronger. Establish the expectation that cultural diversity is successful when everyone is open and understanding of cultural differences. Provide cross-cultural training for employees so they better understand their teammates. Focus on communication and conflict management. Recognize that we all communicate differently, even within our own cultures. Set clear expectations for how your team will communicate with you and each other. Have an open discussion about what motivates your team. Find out what will keep them working to their fullest potential. Menarik Baik. ya. Jadi dua video tadi. Jadi kalau di video pertama kita lihat sebetulnya em, di video pertama tuh kita lihat mereka sarkas kan. Mereka ngerasa mereka diverse, tapi ternyata bias mereka itu menutupi bahwa nggak se-diverse itu. Dan yang di video kedua mungkin lebih kepada sharing information, but that it is important untuk memaintain cultural diversity. Jadi kalau misalkan sebelum kita masuk ke pengalamannya Pak Safriyadi nih, mungkin sebagai bridgingnya kalau buat saya di kacamata yang eh, ISQ adalah perusahaan lokal pertama saya nih Pak, dan saya baru di ISQ Oke. 2 tahun. Jadi Wow. kalau di sebelumnya di US, um, diversity itu seringkali kita lihatnya rada jelas gitu ya, karena Hmm. oke, there's like African American, there is like white American, there are Caucasians, and then there are Asians gitu kan, yang dimana mereka berusaha untuk memaintain rasio. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu kayak gimana sih? Apalagi kalau Bapak ini juga kan member of BUMN dan juga Forum HR, Human Capital Indonesia gitu ya. What is the definition of diversity or talent di Indonesia gitu? Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Mela. Tadi saya mau buka pantun tapi sudah lama waktunya ya. Jadi nggak usah pakai pantun Oh, lagi deh. nggak apa-apa, Pak. Boleh, boleh. Oke, saya nyapa teman-teman semua ya. Oke, berteman bertemu teman lama yang tak tua. Cakep. Ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga bibir berhias senyum. Wah. Wah, cakep. Oke, Terima kasih, mungkin Pak. kalau kita lihat Indonesia ini kan sangat beragam ya. Kalau tadi pengalaman dari Mbak Pamela agak berbeda. Ya, ketika di luar sana ketemu dengan berbagai ragam budaya dari berbagai negara. Kalau di Indonesia ini kan satu, tapi bayangkan kita lebih dari jadi puluhan budaya di sini. Dari Aceh sampai Papua. Walaupun dalam satu perusahaan, contoh di perusahaan kami di Bersabi Praya itu, kami ini dari proyek kami dari Aceh sampai Papua. Hmm. Bahasanya berbeda. Ya, bahasa Aceh di Sumatera sana berbeda dengan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa juga demikian, dan berbagai macam hal ini. Nah, mungkin karena itu
Selalu kami tekankan buat teman-teman yang pertama open minded harus benar-benar terbuka dulu, mengerti melihat keberagaman. Masih ingat kan kata-katanya siapa Einstein ya? Everybody is a genius, but if you try to preach but it to climb a tree, it will live it whole life believing it's to it, kan gitu kan? Nah, artinya bahwa Mhm. kami sampaikan kepada tim. Jadi kalau misalkan di perusahaan kami itu ketika onboarding mereka kita kenalkan tentang budaya. Hanya budaya tentang BUMN itu akhlak, tapi budaya mereka harus mendengar ya, melihat dan merasakan bagaimana kondisi di perusahaan ini. Karena di sini kan ada tadi ya ada berbagai macam hal dan kita harus harus apa harus bersahabat dengan berbagai budaya itu. Itu sih pertama kalinya open minded dan coba kita buat komunikasi yang terbuka. Gitu Hmm. Mbak Pamela. Mhm. Jadi justru malahan kalau di Indonesia memang sukunya yang beragam gitu ya, dan ternyata suku beragam itu ngaruh banget ke dalam bagaimana kita berkomunikasi. Apa sih Pak tantangan terbesarnya kalau boleh tahu? Oke, seringkali kita misalkan dihadapkan dalam satu proyek, misalkan satu proyek kita bangun IKN gitu ya, kita bangun ada proyek kami di Ibu Kota Nusantara, dibangun misalkan satu proyek itu, kemudian di situ PM-nya itu dari ini kan posisinya di Kalimantan, PM-nya orang Hmm. Jawa gitu ya, itu sudah beda tuh ya. Kemudian di bawah PM ada manajer proyeknya, operasinya, administrasinya dan engineering tekniknya itu mereka ada yang dari macam-macam tuh, ada yang Sumatera, Mhm. ada yang dari Timur gitu ya, kemudian ada yang dari Sulawesi gitu, dan nggak ada biasanya dari situ yang asli dari Kalimantan, itu jarang sekali. Kebetulan itu kan di Pasir Penajam Utara ya. Nah itu nggak ada. Nah akhirnya itu tantangan banget. Suatu ketika seringkali ini antara PM ya project manager dan bawahannya ini sering clash ya. Mereka permasalahannya bukan apa-apa, hanya komunikasi saja gitu. Yang ini dengan gaya kromonya ya, Jawanya gitu ya, Solonya gitu ya. Kemudian ini dengan gaya Bataknya dan sebagainya. Nah, biasanya maka sebelum sebelum pembentukan tim itu kami kami pahamin dan kami panggil biasanya para project Hmm. manager ke pusat. Kemudian kami brief dulu tentang bagaimana teman-teman memahami karakter. Hmm. Oke, kamu akan memiliki tiga tim, kepala seksi, operasi, teknik, dan administrasi tadi, yang mana mereka ini dari beda ya, beda budayanya, sekolahnya juga beda gitu. Mungkin kamu sudah master, sedangkan mereka masih ada yang bachelor gitu ya, bahkan ada yang mungkin ada yang diploma gitu ya dan sebagainya. Nah ini berbeda, ada daerah berbeda, dan belum pernah ketemu kamu gitu. Sedang kamu mempunyai target gitu ya. Target sebelum 7 Hmm. Agustus kamu harus selesaikan ya, harus harus pelaksana ya, 7 Agustus di IKN. Nah ini bagaimana? Hal seperti itu memang tantangan. Seringkali kami bongkar pasang, akhirnya kami selalu ajarkan apa ini kami menemukan bahwa oke, berarti kita harus mengenali karakter tuh dalam pembentukan sebuah tim. Hmm. Itu sih Mbak Mela. Hmm. Jadi sebetulnya regardless of sukunya gitu, ujung-ujungnya memang pemahaman diversity itu adalah each person is just unique gitu ya Pak ya? Yes, yes, every human Hmm. is unique. Jadi benar-benar Mhm. talent banget. Dan kami selalu bilang bahwa kamu harus memanusiakan manusia gitu kan. Mhm. Gitu. Jadi employee well-being itu menjadi prioritas kami. Jadi employee, oh itu menarik sih Pak yang Bapak sampaikan karena ternyata employee well-being itu bukan hanya terkait mereka itu sehat gitu ya, mereka itu mentally ready for work. Tapi ternyata well-being itu is really more about understanding characters ya. Nah, boleh nggak Bapak mungkin kasih contoh pengalaman Bapak gimana sih Pak kesalahpahaman atau bias-bias itu gitu ya atas kita memahami orang bisa mencelakakan tim gitu Pak. Kalau Bapak sendiri ada nggak pengalaman menarik yang mungkin masih berbekas nih buat Bapak managing orang beda-beda? Oke, dulu di sebelum di perusahaan yang sekarang sebetulnya memang pernah di perusahaan oil and gas, sebut saja lah Chevron, bisnis atau Chevron. Kemudian nah ini berbeda-beda nih ya. Dari tadi sudah sukunya berbeda, Indonesianya saya sudah berbeda dari Aceh sampai Mhm. Papua. Kemudian juga uh, di oil and gas itu kami ketemu dengan tim dari Kanada, ya dari US, ya, dari Australia, dan bagaimana dan kebetulan kita sebagai HR coordinator waktu itu sering saling salah pahaman satu bahasa Mhm. marahnya si bule itu, contohnya dari UK atau dari Scottish, itu berbeda dengan, jadi dia tuh marah gitu kan. Dia marah, terus menurut timnya, oh enggak, biasa aja gitu ya. Akhirnya apa? Iya. Pekerjaan nggak selesai.
gitu. Jadi pemahaman, Hmm. jadi miskomunikasi ini sangat-sangat penting sekali gitu. Banyak sekali Hmm. banyak cara intinya jadi seperti itu. Kemudian di proyek kami pun seperti itu. Di proyek kami seperti itu. Ada Mbak, satu proyek itu yang hampir melampaui atau maksudnya dia melewati target gitu ya. Deadline-nya gitu ya. Harusnya bisa selesai 1 bulan, 2 bulan. Permasalahannya bukan permasalahan mereka tidak kompeten. Mereka ini sudah masuk dari selektif ya, selektif people. Biasanya kalau kemarin 26.000 orang yang terima hanya puluhan orang, 60 orang gitu. Akhirnya kan benar-benar selektif people gitu ya. Artinya Hmm. ketika mereka masuk, mereka dari sisi IQ dan sebagainya sudah oke. Namun ketika mereka dalam satu tim, gitu, kami ngalamin dulu. Jadi di bawah, kemudian tim di bawah saya ada berapa orang itu cekcok. Gitu. Ini belum selesai Hmm. ya, gitu ya. Pekerjaan ini belum selesai ya. Saya cek, oh ternyata komunikasi. Ah, saya pikir si A sudah selesai Pak. Oh saya pikir yang mengerjakan si A Pak. Dan sebagainya. Ini sebenarnya komunikasi yang mungkin harus. Oleh karena itu biasanya kalau saya sendiri memahami ke karakter dulu untuk masing-masing daripada Hmm. background mereka ya, dari sisi usianya, dari sisi Hmm. pendidikan mereka, dari sisi pengalaman mereka. Hmm. Nah, namun kan hari ini harus kita turunkan ke bawahnya kan. Karena di bawah jujur tim saya pernah ada sebuah kesalahan keteledoran yang mana mereka akhirnya dispute nih gitu ya. Pas saya cari tahu, so what is the problem? Saya tanya akar Hmm. permasalahannya apa? Gitu kan. Saya coba lihat, saya buat visual diagram, saya buat ini. Oh, ternyata akar permasalahan cuma satu, komunikasi gitu kan. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu sih karena mereka memang kemudian baru ya berapa bulan gitu ya gabung di Jogja. Itu sih Mbak. Jadi bener tak kenal maka tak sayang katanya ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana sih Pak itu mempengaruhi karena Bapak sebagai VP of Talent Management, um, how does diversity translate ke dalam talent management? Oke, kalau saya melihat bahwa tadi karena every human is unique, karena manusia itu unik, apalagi di posisi kami tadi saja ya. Mungkin kalau Mbak Pamela di international global exposure ya, tapi kalau di kami aja di lokal saja, ini penting sekali untuk bisa memahami tadi. Kenapa? Karena Mhm. em, kita kalau saya lihat pertama kali banyak sekali ya ketika dipilih sebagai leaders gitu ya, mereka nggak sadar bahwa mereka ibaratnya mereka dalam sebuah pertarungan permainan bola gitu ya. So you are as a coach at the time, jadi kamu sebagai pelatih di situ dan kamu harus memahami nih siapa yang akan menjadi Hmm. strikernya, siapa yang akan menjadi backnya gitu ya, wingsnya dan sebagainya. Nah, kadangkala ada satu leader yang dia tidak memahami itu, dia ingin tahu oke semuanya harus jadi penyerang karena targetnya goals. Our goals is profit, ya. Jadi yang penting profit, gitu. Akhirnya semua dipasang pemainnya itu sebagai apa striker gitu ya. Mereka semua penyerang. Hmm. Kemudian akhirnya loss di belakangnya. Yang menjaga di belakang nggak ada, akhirnya kosong. Ini kita dalam permainan bola seperti itu. Oleh karena itu di talent management di kami mempersiapkan pertama fresh grade itu ketika mereka onboarding, mereka kami pahami tentang culture. What is our company Hmm. culture? Mereka harus hafal yang namanya lagu selain Indonesia Raya sebagai kebangsaan kita, tapi juga di tanah air. Yang kedua, mereka harus hafal lagu Abipraya gitu. Jadi ada lagu Hmm. Abipraya sinkronim dengan epic. Dan pastinya mereka harus paham apa itu akhlak, ya kan. Oleh karena itu yang membuat Hmm. presiden. Bagaimana kita rekrut profesional mungkin agak beda dengan manajemen training yang first kita tadi, tapi tetap mereka harus masuk dalam jalur. Tidak ada satupun profesional langsung kita berikan jabatan atau kita berikan mereka position gitu ya, leader belum ada. Mereka harus masuk ke dalam tim dulu, mungkin second layernya, dan mereka harus memahami Hmm. bayang-bayang shadowing untuk mentor coachnya, karena coach ini memang rata-rata mereka sudah memahami dan mendalami tadi Indonesia Raya sudah berbekas, Garuda di dadakunya sudah ada, kemudian akhlak memang sudah ada, dan epicnya itu budaya daripada Hmm. Abipraya sudah masuk dalam embed. Itu sih Mbak. Itu penting banget Hmm. dalam talent Wow. management. Mhm. Saya juga kebayang nih Pak, apalagi kalau misalkan tanpa struktur yang jelas seperti itu, kayak misalkan kalau misalkan kita nge-hire fresh grad, yang kayak apa requirement-nya, karena saya keingetan video pertama tadi, bahwa ternyata bias dari seorang leader malahan bisa jadi lebih kuat
dibandingkan bias dari kita secara sesama tim melihat satu sama lain gitu ya. Ada kecenderungan si leader ini akan merekrut atau meng-hire, men-select people yang similar dengan dirinya gitu. Kalau menurut Bapak sendiri yang juga sebagai leader dan mungkin udah pernah melihat hal-hal ini gitu ya, bagaimana sih biasanya itu muncul gitu, Pak? Ya, pernah ada satu satu leader yang dia minta, dia ingin, oke, saya butuh orang tim seperti ini yang maunya tadi tuh, maunya kayak saya gitu ya. Iya, Dia nggak iya. ngomong mau kayak saya, dia ceritakan, oke, this is the requirements, dia harus ini pendidikannya, usianya ini, dia harus punya pengalaman ini, sertifikasinya harus certified ini. Terus saya bilang, oke, kita biarkan, kita berikan mereka candidate wawancara, terus setelah 1 bulan nggak dapat tuh. Pak, Mas Satri, aku belum dapat orang-orangnya. Beberapa orang yang wawancarain, Mbak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berbulan-bulan. Oke, sampai dah 1 semester, 6 bulan. Saya bilang, yang Mbak cari kayak gimana? Ya, kayak gini-gini. Itu kayak Mbak ya? Iya. Mbak, halo, ini zaman sudah berbeda, saya bilang. Kita lihat dari sisi populasi di perusahaan ini, itu usia 30 sampai 40, which is Gen Z Hmm, ya, Gen Z yang angkatan iya. alpha itu memenuhi 70%, Mbak. 75% daripada populasi di perusahaan kami itu demografinya itu usia 30 sampai Hmm, 40%, 40 hmm. tahun. Millennials lah ya, millennial Millennials, Gen Z. dan itu kemarin juga kami juga sama. Kami juga sama, itu sekitar seperti itu gitu ya. Average-nya sama semua. Usia 30 40 tahun. Itu masa produksi bekerja. Hmm, Jadi ketika dia ingin saya seperti saya, usia seperti saya gitu ya. Kemudian sertifikat seperti saya. Halo, ini orang baru fresh grade loh, baru dia tamat usia 26, ya kan? Mau hmm, nuntut apa banyak tentang dia gitu ya. Dan sebagainya. Akhirnya dia nggak ada kandidat, Mbak. Itu selama 6 bulan loh. Akhirnya, aduh, hmm, ini kalau kayak gini bisa setahun nih nggak dapat orang gitu kan. Akhirnya iya. akhirnya kita bantu dan kami jelaskan bahwasanya, oke, kamu harus membuat tim, bahwa sebuah tim itu harus pahami karakter sebagai tim sih, Mbak. Dan itu pernah kejadian. Yang paling Hmm, parah itu hampir ya almost 1 year lah, mereka akhirnya akhirnya dapat untuk merekrut hmm. 1 orang aja, Mbak, Iya, wow. Maksudnya staff itu lama kontrak lagi, banget Mbak. gitu. Iya, karena memang ada tendensi kayak kalau dari perspektif talenta gitu ya, Pak ya. Talenta kita itu mempengaruhi bagaimana lensa kita memandang dunia gitu. And menariknya, inherently we love ourselves. Kayak kita tuh ngerasa diri kita tuh terbaik gitu. Secara psikologisnya gitu ya. Karena kita berekspektasi orang tuh sama kayak kita. Dan makanya mungkin ini kecenderungannya jadinya lebih bias untuk para leader sekali ya Pak ya. Karena mereka merasa kayak, nih gue bagus nih. Gitu. Udah sampai di level ini kan gue bagus. Gue pengen orang kayak gue. Dan menarik banget kalau di konsepnya talent DNA adalah makanya kalau untuk para leadership bener kata Bapak tadi. Oke, orang ini harus memahami karakter timnya, tapi pertama dia harus paham dirinya dulu tuh. Dia harus kayak ada self awareness gitu loh Pak kalau di talent DNA gitu ya. Bagaimana dia tahu talenta dia dan bagaimana si talenta dia itu bisa jadi blind spot buat dirinya gitu yang kalau misalkan dia kebablasan dan dia nggak sadar. Nah, izin nih Pak, kan Bapak udah isi talent DNA, kita lihat bareng-bareng boleh ya Pak ya sebentar ya. Boleh. Itu talent saya ya. Iya, iya. Hasil saya. Oke, Coba oke. kita Terima lihat kasih. ya. Menarik loh bicara bicara tentang talent. Iya, karena memang ya people is that diverse gitu. Jadi kalau di talent DNA kan kita mengukur ada 45 talenta di dalam diri seseorang. Dan kita hitung permutasinya itu untuk satu orang menemukan orang lainnya yang persis sama dengan dirinya itu 119 oktadesilien. Jadi 119 kali 10 pangkat lima puluh Wow. tujuh it's almost impossible that you'll find another person like you. Jadi kayak Yes. jadi sekarang kita jadi kayak ngomongin diversity bukan hanya terhadap suku ya Pak ya. Ternyata si Iya, karakter itu yang kayak Bapak bilang di awal. betul. It's just Ini because you're just gimana so bacanya? different. Nih, oke. Help me. Jadi ini adalah talent DNA-nya Pak Syafriadi yang Oke. dimana kita mengukur 45 talenta. Namun di dalam seseorang kita bacanya adalah ada 10 teratasnya dia di sebelah kiri. Hmm. Jadi 10 talenta terkuatnya
Kemudian juga ada 5 talenta terendahnya. Nah, ini bukan kelemahan ya, tapi kita melihatnya kalau 10 talenta teratas itu pola suksesnya kita. Apa sih hal-hal yang kita lakukan secara natural dan tanpa mikir gitu ya, and we do it so easy and we enjoy doing it. Nah, yang kanan adalah pola stresnya kita. Jadi kalau ini adalah hal-hal yang dimana kalau kita paksakan diri kita lakukan, bisa, tapi pasti kita gampang stres, gampang emosi, gampang capek, seperti itu. Karena kita memaksakan apa yang nggak natural dari diri kita. Nah, pertama aku pengen lihat nih kekuatannya Pak Syafri itu nomor satunya developer. Orangnya itu suka banget ngelihat orang lain jadi sukses, istilahnya. Bener banget. Iya. Jadi suka banget untuk kayak apa sharing knowledge gitu ya. Dan juga kayak sabar buat ngajarin. Bapak tuh memperhatikan siapa nih yang ketinggalan kayak gitu. Yang seringkali mungkin membuat Bapak orangnya nggak tegaan gitu ya. Kemudian nomor dua tuh Bapak resourceful. Jadi orang-orang resourceful itu orang-orang yang sangat bisa memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Jadi istilahnya Bapak itu kreatif. Di dalam keterbatasan Bapak bisa deliver. Dan yang ketiganya, Bapak strategizer. Sebelum Bapak mendeliver, Bapak udah mikirin tuh langkahnya. Bapak udah mikirin opsi A, B, C. Jadi selalu ada opsi. Jadi tadi saya kebayang nih sebelum sesi ini mulai, kan tadi saya tanya ya, Bapak kenapa pilih universitas itu? Gimana ceritanya ambil PhD? Dan ternyata Bapak aja udah punya opsi-opsi universitas gitu. Itu udah dipikirkan banget. Dan nomor empatnya explorer. Orang-orang explorer tuh punya rasa penasaran tinggi dan pengen terus belajar. Jadi nggak heran nih tadi Bapak go through dengan PhD yang walaupun kerjaannya banyak banget gitu. Nah, limanya accountable. Apa yang Bapak mulai, pasti Bapak pastikan itu selesai sampai akhir. Walaupun seberapa sulitnya, beratnya hal itu gitu. Jadi Bapak always push yourself gitu. Istilahnya tuh motivasinya bukan dari menariknya bukan dari ambisi, bukan karena pengen dapat gelar inilah apa enggak, tapi lebih kepada amanah yang udah dikasih, udah dimulai nggak bisa nggak selesai. Yes. Apalagi memang pengen belajar dan terus mencari gitu. Dan nomor enamnya inovatif. Orang-orang inovatif itu suka dengan ide-ide baru. Jadi kebayang banget nih kalau cara kerjanya Bapak gitu ya. Sama tim Bapak suka sharing gitu. Kolaborator juga suka ngumpulin mereka. Suka kayak artikulatif. Jadi Bapak tuh bagus banget nih ngasih pidato atau apa. Mereka pasti nyuruhnya Bapak. Bapak suka ngasih perumpamaan supaya mereka gampang paham. Dan di satu sisi sama kerjaan Bapak pun Bapak sangat fokus ngerjainnya gitu. Dan nomor 9 ya troubleshooter. Apa sih masalahnya itu Bapak cari gitu. Masalahnya apa? Bapak cari, solusinya Bapak pikirkan dengan strategizer, caranya resourceful Bapak manfaatkan sumber daya yang ada. Jadi kayak orangnya itu Bapak tuh satset gitu. Dan nomor 10-nya generous. Bapak, sekali lagi nih, Bapak nggak tegaan pokoknya. Jadi kayak istilah kalau Mata bisa buka ya. memberi akan memberi. Malahan lebih sering memberi kalau misalkan ada mau yang ngutang lebih seneng buat ngasih dibandingkan nagih. Aduh, Oke. iya. Jadi kayak Bapak apa ya? Kalau kalau saya lihat seorang leader tuh benar-benar leader yang really putting people first gitu ya. You want people to be successful. Bapak itu mengayomi and making sure kayak kalau kita ngomongin about a ship gitu ya, Bapak taking care of the ship, really taking care of the ship. Like, oke, ada apa nih? Apa yang terjadi? How do we make sure kita masih ngambang gitu, kita masih staying afloat seperti itu. Nah, apa hal-hal yang membuat mungkin Bapak gampang stres ada di kanan yang bottom talents? Nomor 45-nya structured. Jadi, kalau Bapak memitigasi at that moment, thinking about solution, tapi kalau Bapak disuruh buat bikin timeline, apa nih action step-nya? Satu, dua, tiga dirunutin. Wah, itu Bapak stres tuh. Kalau dikasih kerjaan administratif gitu ya, ngurusin berkas, dijamin gak dikerjain.
Bahasa Bapak udah langsung stres sendiri gitu istilahnya. Bapak pasti punya tim yang memang kuat di sana karena Bapak tahu bisa jadi kayak itu sesuatu yang bikin Bapak gampang stres. Apalagi Bapak juga nomor 41-nya perfeksionis. Jadi you don't like to see all the details. Yang penting Bapak tuh action. Wah, Dan saya nomor 40. Gimana, ditelanjangi Pak? ini. Iya. Tapi emang kayak gitu nggak sih, Pak? What do you Iya, iya, think? iya. Iya ya. Em, nomor 44 ini menarik nih, Pak. 44-nya Bapak equitable. Orang equitable itu orang yang suka semuanya adil. Tapi kalau Bapak atau menuntut keadilan. Kalau Bapak kayaknya lahir tuh udah tahu bahwa dunia ini nggak adil. Jadi kayak mungkin ada momen Bapak tuh kayak ya harus jadi yang paling capek, mungkin dapat yang paling sedikit, tapi di hati Bapak karena Bapak equitable-nya di bawah ya udahlah gitu. Kayak Allah udah ngasih rezeki masing-masing. Dan jadi Bapak nggak pernah hitung-hitungan, apalagi Bapak suka memberi gitu kan. Sukanya menservis, melayani gitu. Jadi sehingga Bapak selalu yang ujungnya ngalah mungkin bisa jadi ya Pak gitu. Iya, iya, What do iya. you think Pak? Is this accurate? Menurut Bapak Em, gimana? memang nggak 100%, tapi Mhm. menggambarkan, sangat menggambarkan. Dasar putri menggambarkan. Artinya ini bagus banget. Jadi saya kadang antara sadar nggak sadar, tapi ternyata tadi saya serasa di apa ya, nggak dikuliti lah, nggak ditelanjangi, dan kuliti gitu ya. Maaf ya Pak. Dengan data ini. Kebetulan di Mm, sini kayaknya ada yang hadir juga tim saya nih. Ada tim saya juga yang mm, hadir. Nggak tahu mungkin mereka punya pandangan lain. Intinya betul, bener banget sih Mbak. Dari 1 sampai 10 itu top lah. Jadi bener-bener kita akui, dan itu mm, memang betul yang saya alami sekarang. Dan bottom talentnya juga akhirnya ketika 45 tadi itu, yang 45 yang struktur tadi disampaikan oleh Mbak, memang saya nggak suka yang administrasi betul. Akhirnya saya siasat itu. Jadi sebelum mhm, pimpinan gitu ya, memberikan arah ini saya udah siapin dengan tim saya. Jadi seakan-akan struktur mm. Pak, sebenarnya tidak. Iya, iya, iya. Jadi ingin Tapi ingin rasanya kebayang kan ingin Pak? rasanya kabur gitu ya Heeh. dari dari Iya, iya. kenyataan. Tapi kebayang kan Pak, Betul, kayak betul. misalkan contoh Bapak tadi, bahwa si leader ini lagi nyari orang yang persis seperti dirinya. Kayak misalkan gitu ya, that's really true bahwa oh memang kita akan ada bias kecenderungan akan lebih suka orang-orang yang mirip sama kita. Nah, tapi kebayang nggak kalau misalkan semua orang itu di tim Bapak kayak Pak Safri semua gitu ya, ya bisa jadi kerjaan jadi nggak beres kan Pak? Ya hancur. Iya. Hancur. Yang saya bilang tadi, jadi saya selalu menganalogikan tadi itu, jadi kayak main bola kan Mbak, kalau semuanya kita Ya. serang semua kan, pertahanan kita bobol dan Mm-mm. sebaliknya lah. Jadi memang ini menarik banget Mbak. Kalau kayak gini, ini hanya untuk bisa digunakan, sorry, talent DNA ini saya mau nanya, ini hanya untuk digunakan untuk korporasi, atau bisa untuk, sorry, untuk sekolah, atau bisa untuk di Mhm. keluarga dengan anak kita sebagainya. Mhm. Oh, terima kasih nih Pak. Pertanyaannya bagus banget. Memang kalau talent DNA ini makanya kita nggak mau menyebutnya assessment, tapi kita nyebutnya life tools. Karena kita melihat bahwa ini bisa bermanfaat untuk berbagai segmen kehidupan kita gitu. Jadi banyak memang anak-anak sekolah yang kita bantu. Ini sudah bisa diisi dari mulai umur 7 tahun, yang dimana bentuknya game. Namun di umur 15 Oke, ke atas dia akan kita minta bentuknya survei seperti yang Bapak ambil dan kita bisa kasih rekomendasi karir apa sih yang cocok buat mereka. Tapi satu lagi juga Pak, banyak juga keluarga yang merasa terbantu dengan talent DNA, di mana mereka seringkali cekcok pasangan oh, gitu ya, yang lagi ada masalah konflik gitu, mereka jadi lebih memahami pasangannya seperti itu. Dan harapannya sih kita bisa bantu banyak orang kayak bukan hanya di dunia kerjanya jadi lebih sukses, tapi di dunia pribadi personalnya pun dia jadi lebih mudah, lebih dipahami dan banyak yang nggak salah paham sama dia sehingga hubungannya jadi lebih baik gitu, Pak. keren, keren banget, keren banget. Saya juga Iya, jadi tahu makasih banyak. bottom talent saya di mana gitu kan. Memang ada banyak yang beberapa tuh kayaknya alat tes yang kita gunakan sebagai mungkin ini powerful karena bisa kan detailnya ada Mbak ya. Detail semuanya ya, penjelasannya ya. Khususnya untuk strength Iya. kita di mana, weakness kita di mana gitu ya. Mhm. Oke, oke. Mhm. Tapi kebayang kalau misalkan saya nggak kaget gitu ya, Bapak punya karir yang sangat mulus gitu ya, dan juga banyak dipercaya di mana-mana. Karena kalau saya lihat dari talenta Bapak tuh em,
I will trust you gitu kalau misalkan saya the owner of the company. Karena saya tahu kayak apapun yang Bapak sudah diamanahkan, Bapak nggak akan lolos gitu, nggak akan Bapak tinggalkan gitu. Mungkin untuk Ya, mm-mm. Malahan iya bisa betul jadi betul. untuk meninggalkan organisasi aja Bapak akan selalu berpikir berulang-ulang gitu, karena ada banyak amanah di sana gitu. Gitu nggak sih, Pak? Percaya nggak Mbak, ketika suatu ketika saya sudah harus meninggalkan company gitu kan. Memang tadi yang saya bilang, saya itu agak berat ketika menolak. Jadi ada satu Hmm. kekurangan tadi yang saya sampaikan juga, itu berat untuk menolak. Menolak ajakan atau permintaan sulit sekali. Jadi ketika harus harus mau misalkan quit atau resign from the company, itu saya pikir, oh iya bener sih. Jadi orang yang harus saya tinggalkan. Sampai Iya. suatu ketika gitu ya, saya punya pasangan, istri saya juga gitu, dia juga pikir, dia akhirnya saya coba menularkan ke dia, ketika dia coba, "Oh, kayaknya saya mau tutup Hmm. bisnis saya deh," gitu ya. Terus dia mikir, oh Hmm. iya ya, akhirnya dia tertularkan tuh Mbak dengan karakter-karakter kita, itu bisa kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, Hmm. coba kamu mikir deh, kalau kamu ninggalin bisnis kamu, berapa orang yang harus kamu terminate, ya kan, berapa Hmm. orang yang besoknya Iya. anak gitu ya, keluarganya yang ini Hmm. sebagainya. Ingat loh, kamu Iya. menghidupi itu ya, kamu bantu untuk mempekerjakan berapa orang. Kalau misalnya Hmm. kamu tutup, kalau misalnya kamu tutup, mikir loh ada berapa orang loh yang bergantung pada itu Hmm. gitu ya. Itu Hmm. menarik nih. Istri saya belum pernah nyoba loh. Dan keluarga Iya. kayaknya perlu keluarga dan tim saya nyoba ini. Yes, direkomendasikan sangat, Pak. Jadi memang kita banyak bantu buat keluarga tadi dan juga tim untuk gimana mereka lebih berkolaborasi. Dan izin, saya boleh share sedikit ya, Pak ya. Oh, ini Bapak Ibu yang ada di Zoom dan di Facebook yang baru datang juga tadi. Kalau misalkan ada pertanyaan, feel free untuk langsung tanyakan di kolom chat atau di kolom komentar. Karena kita tidak ada sesi tanya jawab karena waktu kita yang terbatas. Tapi kalau ada pertanyaan, feel free untuk langsung tanyakan dan kita obrolin langsung. Dan izin saya mau share Pak, salah satu juga dari benefitnya Talent DNA adalah kita membantu organisasi untuk menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi apalagi kalau Bapak di talent management, I feel that you will find it very helpful untuk kita bisa tahu penempatan orang yang sesuai dan itu hasilnya real time dan akurasinya saat ini memang belum tidak 100% tidak ada ini ya tools yang 100% tapi akurasinya sudah hingga mencapai 97,9%. Boleh Wow. kita terima kasih Pak. Boleh kita tunjukkan tutorialnya sebentar, Acel? Boleh dong. Oh, suaranya nggak ada. Suaranya ada nggak ya, Pak? Belum. Boleh di share sound, Acel? Nah, ini sudah dipakai hanya untuk di Indonesia atau sudah di luar, Pak Pamela? Kita juga karena kita punya cabang di Malaysia, Pak, ini juga ditawarkan di luar. Mhm. Dan ini baru kita rilis, baru launching di bulan kemarin, Pak. Jadi masih sangat baru sekali. Kalau Bapak ada tahu siapa yang sekiranya bisa terbantu atas ini, boleh. Selamat datang di AI Talent Finder, bagian dari AI Talent Management yang membantu Anda menemukan talenta terbaik dan menempatkannya di posisi yang tepat. Pertama, impor data karyawan Anda hanya dengan satu klik. Mudah dan cepat, data Anda siap digunakan. Selanjutnya, kirimkan live tools Talent DNA kepada karyawan yang belum mengisi. Inilah saatnya mengungkap kekuatan tersembunyi tim Anda. Sekarang, mari kita mengatur job fit. Pilih keterampilan dan kompetensi yang Anda butuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda, cepat dan mudah. Selaraskan tim Anda dengan budaya perusahaan. Pilih nilai-nilai yang paling penting bagi Anda atau core values untuk kecocokan budaya perusahaan Anda. Nah, sekarang mari kita mulai mencari karyawan ideal Anda. Job Fit menunjukkan siapa yang paling cocok untuk peranan ini. Berdasarkan talenta alami mereka yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang Anda butuhkan.
Culture Fit memastikan karyawan Anda akan berkembang dalam lingkungan perusahaan dengan menyelaraskan talenta mereka dan core values perusahaan Anda. Kami percaya tim yang bahagia membawa bisnis semakin sukses. Mau mencari talenta yang spesifik? Find by Talent DNA akan menunjukkan apa yang Anda butuhkan dengan tepat berdasarkan talent DNA yang Anda cari. Sejadi, Anda sudah punya seseorang yang ingin Anda cari. Find by Name memungkinkan Anda melihat talenta individu, rekomendasi pekerjaan yang sesuai, dan saran pengembangan pribadi mereka yang terpersonalisasi. Dapatkan pandangan menyeluruh dengan Organization Insight. Rasanya seperti memiliki talent strategist yang selalu bersama Anda. Butuh bantuan? Adinda, Assistant Digital Talent DNA, siap menjawab pertanyaan kapan saja. Dengan AI Talent Finder, Anda tidak hanya merekrut, Anda sedang membangun masa depan perusahaan Anda. Ayo mulai sekarang. Jadi basically seperti itu sih Pak. Jadi di Talent DNA ini betul kata Bapak ya, it help us to understand ourselves, understand other people, kita jadi lebih kolaboratif, lebih bisa bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih harmoni, tapi di satu sisi juga satu hal yang terpenting, kita sekarang bekerja sama dengan Lintas Arta, satu-satunya provider atau license dari GPU Nvidia di Asia Tenggara, yang dimana mereka yang memberi AI-nya dan kita adalah dari teori dan framework-nya disatukan dan jadilah si AI talent management ini, Pak. Sehingga hasilnya menjadi lebih real time dan juga lebih akurat seperti itu. Jadi bias-biasnya tidak ada gitu. Yang kita ajarin justru Wih, mesinnya. keren. Ya, Ada terima AI-nya kasih, juga Mbak. Mbak ya? AI ya? Betul. Sudah ada Jadi AI memang juga. dia di drive oleh AI juga, Pak. Pencocokan atas kompetensi itu dengan apa talenta yang cocok. Jadi kita sudah ajarkan si AI-nya. Kalau dari Bapak sendiri nih, karena kita sudah di penghujung hari, untuk penutup hari ini, boleh aja ditunjukkan. Kalau yang berminat, boleh scan QR berikut. Tapi saya mau sambil tanya Pak Syafriyadi gitu ya. Saya sangat terinspirasi dari sudut pandang Pak Syafriyadi tadi sebagai seorang leader yang kemudian juga sangat expert di human capital, tapi juga talent management. Kalau buat Bapak, ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk para leaders lainnya? How can they manage talent better? And how can they appreciate diversity even better gitu Pak? Untuk membentuk tim yang lebih produktif. Oke, terima kasih Mbak Famil. Saya tadi agak menyadari sedikit apa yang disampaikan Mbak Famil bahwa betul bahwa seorang leader pertama dia harus memahami diri dia sendiri sebelum dia memahami orang lain. Dia harus tahu posisi dia di mana nih dalam sebuah permainan tadi, posisi dia di mana sekarang, striker kah, gitu ya, atau di back kah, atau di Hmm. playmaker kah, gitu ya, posisinya di mana. Ketika dia sudah tahu posisi dia, oke, posisi saya di playmaker, oke, berarti yang saya butuhkan bukan lagi playmaker, jadi nggak boleh ada Hmm. matahari dua. Jadi paling tidak dia harus milih, oke, berarti yang saya cari timnya adalah karena dia sudah tahu dirinya dia sendiri, dia tahu karakter dia tahu strength dia, weakness dia, akhirnya dia baru mulai membentuk tim dengan melihat apa kekurangan tim itu. Oke, ketika saya sudah menjadi playmaker, berarti nggak boleh ada dua playmaker. Depan saya bentuk striker dan back dan wing dan sebagainya. Nah itu dalam sebuah permainan sih, Mbak. Jadi artinya bahwa tadi balik lagi, everybody's genius, every talent is Hmm. unique, harus pahami itu dan eh, pahami bahwa keragaman ini adalah sebuah keberkahan. Artinya bahwa kita butuh orang tidak hanya tipikal introvert tadi ya, jurus dan sebagainya, tapi macam-macam ini. Dalam sebuah tim, kalau kita kurang di satu poin, maka kita membutuhkan poin kedua, tiga, empat, sebagainya. Jadi butuh keberagaman untuk memperkuat rasa kebersamaan, motivasi, dan Hmm. finally kita mendapatkan apa memajukan daripada kesuksesan perusahaan. Saya rasa itu sih. Ya, Hmm. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak atas ilmu-ilmunya hari ini. Dan terima kasih waktunya dan juga obrolan serunya di pagi ini. Tentunya banyak banget ilmu-ilmu yang sudah kita dapat tadi dari Pak Syafriyadi ya. Meskipun kita udah di penghujung hari, semoga kita juga bisa ketemu di kesempatan lainnya. Dan semoga juga semua bisa ambil kayak apa ya, hikmah ataupun apa ya, pembelajaran besar di pagi ini. How can we really manage diverse talents? How can we be a better leader? Tapi juga
juga really appreciating what makes people different, and how can we motivate them even further for increased productivity. Jadi terima kasih banyak Pak Syafriyadi, Mbak Pamela boleh apresiasinya boleh dan ini juga nggak boleh sharing. boleh apa boleh boleh tutup dengan enggak? Tadi kan bukanya Pantun. dengan pantun. Iya, boleh banget, Boleh, boleh banget loh. tapi Oh, bilang boleh, cakep ya. boleh, boleh. Iya, iya, Iya. iya. Palinglah enak makan buah naga, Cakep. makanya di Juanda. Cakep. Jika ingin tahu karakter Anda, ayo Cakep. jangan lupa ikuti talent DNA. Wow. Waduh, mantap mantap. Ini Ini baru direkam, saya kita bikin tadi nih. potong. Baru saya bikin, sorry sorry. Sorry ya, baru saya Mantap, buat tadi pantunnya. mantap banget. Acel, nanti pastikan menit ini dipotong, kita masukin ke IG, di tag Mas Mariadi, oke. Masukin ke IG Talent DNA. Karena ini eksklusif ini tentang Talent DNA soalnya pantunnya. Makasih banyak ya Bapak, jangan bosan-bosan kita undang ke sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara Talent DNA lainnya, Behind the Suit, di Amin, Leaders amin, amin. Breakfast Club nanti juga. Bisa Bapak bisa jadi next guest kita nanti di yang lain-lain juga. Makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih banyak juga talented people yang hadir di Zoom dan juga yang di Facebook saat ini menyimak. See you next time. See you next week on Friday for the next Behind the Suit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you, Mbak. Terima kasih.